Selamat pagi kepada para mahasiswa yang mengikuti mata pelajaran hidrolika dan praktikum. Jadi kali ini saya berikan pelajaran melalui YouTube untuk melengkapi pertemuan-pertemuan kita sebelumnya melalui Google Classroom. Nah, sekarang kita mulai saja dari awal ya. Oke, dalam pembahasan kita dalam hidrolika dan praktikum ini, saya akan bahas mengenai konsep aliran fluida, aliran air pada saluran terbuka, aliran air pada pipa. Jadi ada 3 topik besar sampai akhir dari pelajaran ini. Kita mulai dari yang pertama ya. Konsep aliran fluida. Nah, jadi sebenarnya static fluid itu adalah merupakan ilmu pasti atau exact sign, di mana hanya unit gravity force atau density fluid saja yang perlu ditentukan secara eksperimen atau secara percobaan. Sementara itu kalau kita bicara tentang aliran fluida, ya, maka secara nyata sangat kompleks dan rumit. Ya, contohnya, umpamanya aliran sungai, gitu ya, itu sangat tidak teratur. Nah, kemudian aliran pada saluran irigasi, aliran pada pipa, semuanya itu kompleks dan rumit. Oleh karena itu maka hukum-hukum dasar yang menjelaskan pergerakan fluida secara lengkap tidak mudah memformulasikannya dan menanganinya secara matematis, ya. Dan oleh karena itu diperlukan banyak percobaan-percobaan atau eksperimen. Biasanya ini dilakukan di laboratorium, ya. Nah, mari kita lihat karakteristik aliran fluida yang kita sebutkan tadi adalah kompleks dan sangat rumit, ya. Nah, jenis-jenis aliran fluida ini secara mekanika itu diklasifikasikan ada 12 jenis aliran. Ya, kita perhatikan di slide ini. Pertama ada aliran turbulen namanya, kemudian aliran laminer, aliran real, ideal, reversible, irreversible, steady, unsteady, uniform, non-uniform, rotational, dan irrotational, ya, yang sering kita jumpai di teknik sipil, ya, dalam aplikasi teknik sipil itu nomor 1 dan nomor 2, aliran turbulen dan laminer, dan nomor 9 dan nomor 10, uniform dan non-uniform. Kemudian nomor 7 dan nomor 8, aliran steady dan aliran non-steady. Ini yang umum kita temukan dalam aplikasi hidrolika di teknik sipil, ya. Oke, jadi coba kita lihat selanjutnya. Yang pertama adalah turbulent flow. Apa itu turbulent flow? Nah, ini saya berikan penjelasan tentang pengertian dari turbulent flow. Turbulent flow itu adalah suatu aliran fluida di mana partikel-partikel fluida itu, ya, yang kecil-kecil gitu, partikel fluida yang kecil-kecil itu bergerak dalam arah yang tidak teratur. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ke bawah. Jadi pokoknya dia itu tidak teratur. Jadi artinya ke sumbu X, A, dan Z dia bergerak, partikel kecil dari fluidanya dalam dia mengalir gitu, ya. Nah, situasi aliran turbulen lebih diutamakan dalam kaitannya dengan praktik-praktik engineering. Inilah yang sering kita perlukan di dalam teknik sipil. Karena kenapa? Kalau dia gerakannya itu tidak teratur, maka dia itu gesekannya, ya, gesekan dalam teknik sipil itu namanya kehilangan energi akibat kekasaran saluran. Jadi makin turbulen suatu aliran, maka makin besar kehilangan energi yang terjadi persatuan panjang dari saluran atau pipa, ya. Makanya itu di engineering ini sering kita pergunakan untuk menghitung tahanan atau gaya geser namanya, ya, tahanan dari resistance dari
gesekan antara fluida dan wadahnya gitu ya. Nah, jadi besarnya kehilangan energi pada aliran turbulen ini itu adalah fungsi pangkat 1,7 hingga 2 daripada kecepatan aliran. Nah, ini artinya apa? Makin cepat alirannya, maka dia kehilangan energi makin besar karena dia pangkatnya hampir kuadrat dari velocity ya. Nah, sebagai contoh aliran turbulen yang saya sebutkan tadi bisa dilihat di gambar sebelah ini. Ini adalah turbulent flow tadi. Jadi dia bisa mutar sana, mutar sini. Nah, jadi seperti riak air atau gelombang gitu ya. Itulah bagian-bagian yang contoh-contoh daripada aliran turbulen ya. Jadi tegangan geser antara fluida ini dengan wadahnya, apakah pipa atau saluran terbuka begitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh jenis aliran ini. Nah, kalau kita perhatikan di penampang umum ya, penampang saluran terbuka contohnya seperti ini ya, ini. Nah, ini gaya geser atau tegangan geser itu tadi terjadi pada dasar saluran, sisi kiri saluran dan sisi kanan saluran. Jadi ini distribusinya ini kira-kira seperti ini ya. Jadi kenapa ada tahanan itu karena ada tegangan geser. Nah, inilah pengertian dari turbulent flow atau aliran bergejolak gitu ya. Nah, sekarang yang kedua itu adalah laminar flow. Laminar flow adalah lawan daripada aliran turbulennya. Di pipa sebelah kanan ini, yang sebelah kanan ini bisa dilihat, ini yang nomor 2 ini adalah gambar di slide sebelumnya. Ini adalah contoh laminar flow atau aliran yang laminas ya. Nah, aliran laminar adalah fluida ya, aliran fluida di mana partikel-partikel kecil tadi itu bergerak ya, teratur, gliding artinya menggulir dari lapisan satu ke lapisan lain ke satu arah gitu. Jadi biasanya ke arah alirannya. Jadi dia itu nggak ada memotong ke bawah, memotong ke atas, ke kiri dan kanan, tapi dia laminas gitu. Jadi satu lapisan dengan lapisan lain itu bergerak secara laminas, artinya secara bersama-sama sehingga tidak ada gejolak dalam aliran. Jadi aliran ini smooth ya, smooth dan tidak mengakibatkan gesekan yang besar atau kehilangan energi yang besar terhadap wadah yang tempat dia mengalir ya. Nah, jadi ini aliran laminar ini tunduk kepada hukum Newton tentang viskositas ya. Jadi hukum Newton itu adalah ini, rho ya, tau sama dengan mu kali du dA. Jadi du dA ini sebenarnya adalah slope dari kecepatan. Nah, kecepatan aliran dalam satu penampang. N ini adalah properti ya, properti dari fluida yang termasuk dalamnya density, kemudian rapat jenis dan sebagainya ya. Nah, ini adalah gambaran tentang distribusi tegangan geser pada satu saluran terbuka kalau dia bergerak secara laminas ya. Nah, jadi ini perbedaannya pada gambar ini ya, pada gambar yang 1 dan 2 ini, yang di atas ini dan ini. Nah, ini secara visual seperti ini dia. Nah, jadi kalau air mengalir, kalau kita kasih warna bisa kita tahu bahwa ada bergejolak seperti ini ya. Tapi kalau bening begitu mungkin nggak nampak ya. Nah, sekarang ini masih laminar flow. Sekarang kita perhatikan ya karakteristik dari laminar flow ini tadi. Coba perhatikan grafik yang sebelah kanan ini ya. Apa itu du? Itu adalah perbedaan kecepatan antara satu titik dengan titik yang lain dalam fungsi A, ketinggian air dalam saluran
terbuka ya. Nah, sekarang kalau begitu laminar flow itu umumnya dia seperti ini. Nah, ini garis merah ini lurus. Tapi kalau turbulen cenderung dia seperti ini. Hubungan antara DU DA-nya. Jadi artinya dia ini parabolik tapi ini linear. Nah, jadi perbedaan dari kedua aliran ini berpengaruh terhadap tegangan geser yang diakibatkannya ya. Ya di mana ini hukum Newton ini tegangan gesernya rumusnya ini ya, du sama n du per e yang tadi yang ditulis ya. Nah, jadi oleh karena itu perlu kita pelajari bahwa kira-kira untuk satu jenis wadah aliran yang kita pakai itu dengan kecepatan aliran tertentu gitu ya, dia itu akan membentuk jenis aliran yang mana, laminar kah atau turbulen. Nah, dalam mendesain pipa umumnya ya, desain pipa ini penting karena head loss-nya kalau pipa itu biasanya panjang-panjang. Kalau head loss-nya besar, maka nanti debitnya ada tapi headnya nggak sampai ke ujung sana gitu. Jadi oleh karena itu disinilah diperlukan pemahaman tentang aliran ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan hukum Newton tentang viskositas ya. Ini tadi kita bahas secara lebih khusus ke hukum Newton ya. Hukum Newton tentang viskositas untuk aliran turbulen dapat ditulis ini tadi rumus yang tadi ya, di mana n nu adalah bukan hanya properti fluida semata, namun tergantung kepada pergerakan fluida dan densitinya. Faktor tersebut disebut eddy viscosity. Nah, jadi artinya karena tegangan geser ini bukan semata karena propertinya, tapi juga bentuk dari wadahnya dan pergerakan fluida. Umpamanya pergerakan fluida itu nggak lurus saja, wadahnya membelok gitu kan. Nah, jadi artinya kalau properti fluidanya tetap, tetapi kalau pergerakan fluidanya itu dipengaruhi oleh bentuk wadahnya, maka aliran tersebut ya bisa berubah ya, bisa tidak laminar lagi gitu ya karena bentuknya. Oleh karena itu maka dalam hal hukum Newton ini dituliskan gitu ya dalam bentuk ini n itu tadi. Perhatikan bahwa dia bukan hanya tergantung kepada properti fluidanya ya. Nah, kemudian dalam banyak situasi gitu ya, viskositas itu ada dua, kita kenal viskositas ya. Satu namanya dynamic viscosity atau sering juga disebut namanya viskositas mutlak ya. Nah, kemudian ada namanya kinematic viscosity. Jadi untuk ini ya, situasi aliran di lapangan di mana viskositas dan turbulensi memberikan kontribusi terhadap tegangan geser seperti yang kita jelaskan tadi, maka tegangan geser tersebut itu kita masukkan faktor viskositasnya atau kekentalan dari aliran. Jadi artinya kalau diperhatikan rumus ini, mu tambah n du per dA berarti kan berbanding lurus ini ya. Jadi makin kental fluidanya, maka tegangan gesernya makin besar. Jadi saya kira ini merupakan salah satu pelajaran penting di dalam aplikasi hukum Newton tentang viskositas. Karena ini kalau hukum Newton tentang gaya, F sama dengan M kali A gitu ya. Artinya gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Jadi sekarang kalau di dalam viskositas, dia tegangan geser adalah sama dengan N dikali du per dA. Kali du per dA itu sebenarnya adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap satuan panjang, itu percepatan juga ya. Nah, jadi oleh karena itu maka aplikasi ini bisa dipakai dalam viskositas.
Nah, karena ada viskositas, ditambahkanlah mu itu terhadap n, yaitu koefisien dari tegangan geser ini menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang sekali lagi perhatikan, yang merah ini ya dia linier pertambahan du per de-nya. Sementara kalau yang kecil ini itu du per de-nya itu adalah yang ini ya. Ini yang aliran yang turbulen. Kita lanjutkan. Nah, Osborne-Reynolds ini adalah satu percobaan ya. Ini Osborne-Reynolds ini nama orang. Jadi dia mau melihat gitu ya. Kira-kira kalau ada satu diameter pipa dengan kecepatan aliran tertentu dialiri oleh fluida tertentu, kira-kira ya ini kapan dia mulai berubah menjadi kapan dia alirannya aliran laminer dan kapan dia berubah menjadi aliran turbulen gitu. Itu diteliti oleh Osborne-Reynolds ini dengan cara membuat satu percobaan seperti gambar ini. Ini adalah geometri percobaan Osborne-Reynolds ya. Perhatikan. Ini ya. Jadi di sini ada zat pewarna. Maksudnya seperti saya tadi, kalau bening saja air itu mungkin nggak nampak kita bahwa air itu laminer atau turbulen ya. Jadi oleh karena itu maka Osborne membuat geometri percobaannya ada zat pewarnanya bisa disuntikkan ke dalam aliran ini. Kemudian dia punya ketinggian air tertentu ya yang bisa mengatur debit di pipa ini. Tapi pipanya itu pipa kaca supaya transparan. Nah, debit yang keluar itu diatur pakai keran ini, valve. Ya. Jadi dengan demikian kalau valve-nya dibuka besar, debitnya besar. Kalau valve-nya ditutup kecil, maka debitnya kecil. Nah, inilah pengaturnya. Jadi dia punya ada tangki, ada zat pewarna bisa suntik, kemudian ada pipa kaca, ada keran. Itu alatnya. Ya. Jadi dengan alat ini, maka Osborne ini bisa melihat bahwa aliran itu dibuka, dia buat dulu nih. Laminer, berarti lurus seperti gambar slide-slide sebelumnya ya. Zat pewarna itu nampak seperti garis yang tengah ini, lurus dia. Berarti ini ada V1, diameter pipa D. Ya. Kemudian dibuka kerannya, besarkan sedikit lagi debitnya. Besarkan debitnya, maka dia mulai nggak lurus lagi nih garis, mulai goyang-goyang gitu ya, tapi masih nyatu gini. Nah, udah masih nyatu, masih ada nampak nyatu. Jadi ini kecepatannya yang dirubah. Kalau diameternya tetap, berarti kalau kerannya dibuka besar, Q-nya kan makin besar. Kalau Q-nya makin besar, berarti velocity-nya tambah besar karena A-nya tetap ya, Q sama dengan V kali A. Kemudian aliran ini disebut yang pertama tadi laminer, yang sudah mulai goyang-goyang ini namanya aliran transisi. Kemudian buka lagi kerannya tambah besar, V3 dibesarkan lagi sehingga akan dapat di sini udah nggak nampak lagi garisnya. Warna itu sudah baur, blur gitu, udah hilang. Nah, inilah yang disebut dengan aliran turbulen. Nah, dengan ini maka Reynolds menggambarkan satu bilangan hubungan antara V ya, L dan rho ini itu adalah merupakan bilangan Reynolds number di mana V adalah velocity, L itu adalah satuan panjangnya, satuan panjang, rho ada kerapatan, dan inilah viskositas. Nah, inilah yang ditemukan oleh Reynolds ya, Osborne-Reynolds ini, bahwa besarnya RE ini adalah perkalian antara velocity, kemudian panjang. Kalau dia pipa, panjang ini bisa diganti dengan diameter ya, L ini. Kemudian ini rho adalah kerapatan jenis ya, kerapatan jenis dari air. Mu adalah viskositas dari fluida saya bilang ya, karena bisa air bisa yang lain. Nah, rho per mu
itu sama dengan V. Jadi artinya kerapatan jenis dibagi dengan dynamic viscosity itu adalah sama dengan kinematic viscosity. Sehingga dalam hal peralatan yang dipakai Osborne ini, Reynolds number itu bisa dirubah dengan begini. Di mana DL tadi, ini rumus umum yang kita kenal, ini diganti dengan D dibagi dengan V. Atau kalau nggak mau diganti viskositasnya, tetap absolute viscosity atau dynamic viscosity, maka RE itu adalah sama dengan Rho kali V kali D kali mu. Jadi kalau begitu, kalau D-nya tetap, Rho-nya tetap, viskositasnya tetap, yang merubah Reynolds number itu hanya velocity. Ya, jadi perhatikan bahwa untuk diameter pipa yang sama, yang tetap, ya, kemudian jenis fluida yang tetap, maka otomatis viskositasnya juga tetap kan. Maka yang menentukan aliran tersebut berubah dari laminer, transisi atau turbulen itu hanya kecepatan. Ya, ini yang ditemukan oleh Osborne Reynolds dalam konteks aliran fluida. Begitulah Osborne Reynolds ini membuat satu percobaan yang hasilnya adalah Reynolds number. Yang kita kenal adalah Reynolds number. Jadi nanti untuk membedakan aliran itu laminer atau turbulen, itu indikator yang sering digunakan adalah Reynolds number ini, angka Reynolds ini ya. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut ini ya. Tipe dari satu aliran itu seperti saya katakan tadi bahwa itu Reynolds number itu berhubungan dengan jenis aliran. Itu pada gambar yang sebelah kiri ini bisa kita lihat ya. Ini adalah laminar, ini turbulen. Jadi kalau dalam laminar flow ini, inilah Reynolds number-nya, ini rumusnya ya. Nah, kemudian kalau alirannya turbulen, parameter-parameter yang berubah itu adalah satu, velocity tambah besar, ya. Kemudian karakteristik atau dimensinya tambah besar, density-nya tambah besar, viskositasnya mengecil. Nah, inilah yang akhirnya mengkontribusi besaran Reynolds number. Jadi dalam aliran turbulen lebih banyak faktor yang naik daripada yang turun apabila aliran berubah dari laminar ke turbulen. Nah, sekarang coba kita lihat hubungan antara Reynolds number dengan losses atau kehilangan. Biasanya ini kehilangan energi namanya ya. Nah, kehilangan head akibat gesekan. Nah, ini pressure, kemudian ke sini discharge Q. Ya, sekali lagi yang lurus ini ya, yang lurus ini itu adalah aliran laminar. Yang parabolik ini itu adalah aliran turbulen ya. Sampai batas tertentu perhatikan ini, kalau kita ikuti garis titik-titik ini ya, itu delta P atau tekanan itu untuk turbulen itu dia lebih kecil. Nah, kalau kita ikuti ini, maka dia untuk kecepatan tertentu, katakanlah ini V1 ya, berarti alirannya masih di bawah V2 ya. V2 itu masih laminar. Kalau kecepatannya di bawah itu, di bawah batas laminar ya, belum transisi begitu, maka kira-kira itu bentuk hubungan antara Q dan pressure itu seperti garis tebal yang seperti ini ya. Nah, kalau dia sudah mulai berubah meninggi gitu ya, ini masih di bawah V2, tapi dia udah cenderung lebih terjal gitu, lebih terjal, head loss-nya lebih cepat naik gitu ya. Nah, kemudian kalau udah sampai ke batas kecepatan V2 itu
Di V2 ini ke atas ini udah berubah jadi turbulen, tidak laminer lagi ya. Nah, ini dia lebih terjal ya. Nah, jadi kira-kira inilah hubungan antara karakteristik Reynolds number tersebut terhadap apa namanya ini kehilangan energi ya, atau delta P-nya, delta P, kalau tekanannya makin besar terhadap dinding saluran atau pipa, maka head loss-nya makin besar ya. Kira-kira seperti ini kaitannya dalam karakteristik aliran. Jadi aliran fluida itu dalam konteks civil engineer yaitu perubahan antar laminer ke turbulen, itu bisa kita lihat karakteristiknya dalam grafik yang ini ya. Nah, sekarang ini hubungan antara Reynolds number ini dengan jenis aliran dan friction factor. Tadi itu yang tadi itu menunjukkan lossisnya itu ya. Jadi lossis itu diganti dengan satu besaran dengan namanya adalah friction factor. Jadi friction factor ini dikembangkan oleh Moody ya, ada Moody diagram ini. Itu dikaitkan antara faktor friction atau gesekan tadi, yang tadi gesekan itu ada hubungannya dengan delta P ya, pressure, dengan jenis apa namanya pipa, ini jenis pipanya ya, jenis pipa, dan ada Reynolds number-nya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, ini Moody diagram ini nanti akan selalu diperlukan kalau kita mau mendimensi pipa. Untuk jenis pipa tertentu ada relative roughness namanya, adalah kalau dalam saluran sering kita sebut koefisien kekasaran ya, koefisien kekasaran saluran. Gitu ya. Nah, setiap pipa itu beda-beda ya, ada yang halus. Yang paling halus di bawah ini, smooth. Makin ke atas makin kasar, ya. Jadi seperti contohnya yang paling halus apa? Contohnya kaca, gitu. Pipa kaca halus. Nah, kasar apa? Konkrit, kasar. Gitu ya. Contohnya kira-kira seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini Reynolds number-nya mulai dari 10 pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Jadi 10 pangkat 3 ini 1000 ya. Jadi 0, 1000. Jadi ini logaritmik ini kemarin ya. Logaritmik ke sini, ke sana juga logaritmik. Ya. Lihat ini ya. Moody diagram ini diagramnya kemarin juga logaritmik, ke sini juga logaritmik. Tapi logaritmik ke arah sini ini adalah sama ya. Artinya log pangkat 1 gitu. Karena ini 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 itu rentangnya kan sama ini. Tapi ini logaritma pangkat 2 ini, karena apa namanya dalam bentuk kurva beginilah, ada puncaknya di atas, ke sana agak landai, di sini landai lagi gitu ya. Nah, jadi ini Moody diagram itu seperti itu. Nah, di sini apa yang mau dilihatkan oleh diagram ini adalah karakteristik aliran laminer. Ya, yang ini adalah laminer. Jadi kalau alirannya laminer, garis ini persamaannya F ya. F itu adalah sama dengan 64 per RE gitu. Dan dia ikut garis lurus ini. Garis lurus ini. Nah, ini nilai F-nya ini bisa dihitung dengan grafik ini, yaitu sama dengan 64 per RE. Kalau alirannya laminer. Nah, sekarang di sini adalah dari mulai angka ini 1000 ya, ini 10.000. Berarti kira-kira ya, di sini sekitar 2000-an lah ini. 2000 untuk 3000. Jadi sebenarnya dari mulai besaran 2000 seperempat kira-kira, 2500 sampai 3000 itu transisi. Jadi transisi apa artinya? Kalau tadi di tutorial tadi kita bisa lihat bahwa di situ apa namanya, mulai putus-putus tadi warnanya tadi ya, mulai putus-putus. Jadi itu biasanya berada di antara 2200 sampai 4000 ya, tergantung kepada medianya ya, media alir mengalir sama jenis fluidanya. Nah,
Jadi ini mulai untuk berbagai jenis pipa ini formulanya macam-macam. Artinya kalau untuk yang kasar kali yang seperti di atas ini, yang halus kali seperti di bawah ini gitu ya. Itu kalau mulai turbulent flow ikut seperti ini dia. Nah, jadi percobaan-percobaan yang dilakukan tadi kan di awal kuliah ini disebutkan ya bahwa kalau untuk aliran yang turbulen ya atau katakanlah bukan turbulen saja, aliran fluida itu sangat kompleks dan rumit gitu ya. Jadi dalam menelusuri ya karakter itu yang bisa dipakai untuk perencanaan bangunan-bangunan air, maka dilakukanlah beberapa percobaan. Nah, percobaan itu membuat rentang antara perubahan laminar menjadi turbulen ini di transisi itu antara besaran Reynolds number 2200 sampai 4000 ya. Ini baik untuk pipa yang manapun, saluran yang manapun. Kalau Reynolds numbernya sudah berada di antara ini, umumnya dia sudah mulai turbulen ya. Kalau sudah di atas 4000 gitu ya. Nah, ini Moody diagram ini nanti akan sering kita pergunakan untuk perencanaan aliran dalam pipa. Ya, sering dipakai untuk mendesain itu ya. Nah, sekarang yang berikutnya yang juga sering kita pakai di dalam teknik sipil itu adalah definisi steady flow. Ya. Steady flow itu adalah kalau sering juga namanya aliran tuna ya, aliran tuna. Jadi steady flow itu bisa seperti ini ya. Perhatikan ini, gambar yang di sebelah kanan ini. Ini adalah kecepatan, ini adalah waktu. Jadi artinya bisa saja berubah-ubah seperti ini, tetapi secara keseluruhan dia ya itu menunjukkan konsistensi. Atau dengan kata lain, kecepatan aliran dari satu titik ke titik lain itu tidak berubah banyak atau mendekati nol, atau dengan kata lain dV per dt sama dengan nol. Artinya dalam parsial waktu gitu ya, dalam waktu parsial waktu katakan per 5 menit atau 9 menit itu tidak nampak ada perubahan kecepatan. Itu disebut namanya steady. Jadi sepanjang aliran itu dia seperti itu. Bisa saja ini seperti contohnya ya, kecepatannya pertama tinggi, kemudian di sini udah rendah. Tetapi ya per satuan waktu tertentu itu dia itu menunjukkan memenuhi persyaratan ini. dV per dt sama dengan 0. Nah, kalau aliran itu kita lihat dalam ruang contohnya ya. Dalam ruang. Ruang artinya dalam subu X, Y, dan Z gitu ya. Nah, itu juga hal tersebut sama ya. Jadi kalau dia steady berarti ke arah aliran kemana dia aliran itu mengalir. Kalau kita hitung perubahan kecepatannya per waktu dia sama. Itu namanya steady flow. Ya. Kemudian dalam beberapa kondisi tertentu ya juga harus dipenuhi steady flow ini ya. Tidak ada perubahan massa jenis. Artinya apa? Jenis fluidanya atau kalau air dia ya air semua. Jangan di sini air, sana sudah air campur minyak begitu ya. Jadi artinya d rho per dt sama dengan 0. Itu pun harus dipenuhi untuk aliran tuna ini atau aliran steady flow ya atau steady flow. Kemudian pressure, tekanan. Tekanan pun ya sama di semua tempat berubah waktu itu tidak ada perubahan tekanan yang berarti. Dan satu lagi temperatur, dt per det 0. Jadi dipenuhi nih ya. Ada 4 kriteria untuk dipenuhi untuk mengatakan aliran itu adalah aliran tuna atau steady flow. Pertama, tidak ada perubahan kecepatan aliran per satuan waktu. Kemudian tidak ada perubahan density. Artinya jenis cairan airnya atau fluidanya sama.
tidak ada perubahan tekanan per fungsi waktu dan juga tidak ada perubahan temperatur. Inilah yang didefinisikan dengan namanya steady flow, ya. Nah, kalau begitu unsteady flow macam mana? Gitu ya. Unsteady flow kebalikan ini. Kalau umpamanya kasih contoh begini aja lah. Bisa saya tulis di papan tulis sebentar ya. Begini. Kalau umpamanya ada aliran begini, ya gini. Ini Q-nya sama, ini V1. Di sini ada V2, di mana Q tetap sama dengan Q. Q1 sama dengan Q2, Q1 sama dengan Q2, tetapi V1 tidak sama dengan V2. Ini namanya adalah non-steady flow. Gitu ya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan seperti ini itu bisa kita lihat di dalam aliran pipa ya. Nah, jadi saya kira ini dia aliran steady flow dan non-steady flow. Nah, sekarang ada satu lagi. Ini diidealisasi sebenarnya aliran uniform flow ini jarang bisa kita temui, tapi di laboratorium ya itu sering kita dengar namanya uniform flow and non-uniform flow ya. Nah, contohnya ini. Uniform flow itu persyaratannya adalah dia tidak ada berubah dari sepanjang saluran. Itu kecepatannya sama di semua titik. Atau dengan kata lain seperti gambar ini ya. Ini titik 1, ini titik 2. V1 sama dengan V2. Nah, kemudian uniform pada saluran yang prismatis. Prismatis itu maksudnya begini. Penampang ini dan penampang ini sama besarnya sehingga dia betul-betul V1 sama dengan V2, H1 sama dengan H2. Jadi kalau dipenuhi bahwa tidak ada perubahan kecepatan dalam semua segmen saluran, maka itu namanya uniform flow. Dan uniform berarti sama ya, hanya sama, velocity-nya sama, discharge-nya sama. Jadi sebenarnya ini bisa kita tambahi. Kalau dia penampangnya prismatis, gitu ya, dalam uniform flow, maka dV per ds sama dengan 0. dQ per ds juga sama dengan 0. dH per ds juga sama dengan 0. Gitu. Jadi artinya tidak ada perubahan antara semua geometri dari saluran ini. Nah, ya. Jadi dengan demikian maka aliran tersebut disebut namanya aliran uniform. Nah, ada satu lagi aliran non-uniform seperti yang steady flow dan non-steady flow tadi juga ya. Ini adalah D1, D2. Ini bisa Q-nya sama, tapi V1 tidak sama dengan V2. V2 pasti lebih besar dari V1 supaya Q1 sama dengan Q2. Nah, oleh karena itu ini namanya non-uniform. Nah, artinya dV per ds tidak sama dengan 0. Kemudian kalau di saluran terbuka ini disebut juga sering adalah saluran berubah beraturan ya, atau verified flow ya. Verified flow itu artinya di setiap titik itu berbeda tingginya, berbeda kecepatannya gitu ya. Jadi umpamanya ada backwater. Backwater itu juga begitu. Sehingga di sana ada kita kenal namanya normal depth, critical depth, dan permukaan air yang di atas titik-titik yang ini tadi, garis-garis ini tadi, normal depth atau critical depth, membuat saluran aliran itu menjadi aliran berubah beraturan. Ini termasuk kategori non-uniform flow. Nanti akan kita pelajari ini dalam saluran terbuka, ya, open channel hydraulic, dan yang berkaitan dengan pipa juga akan kita pelajari di dalam kuliah-kuliah kita selanjutnya, ya. Oke, nah satu lagi masih dalam fundamental aliran-aliran ini.
ada dalam aliran tersebut ya disebut namanya drag force atau gaya hela, atau ini tahan satu gerakan benda di dalam zat cair sebenarnya ya. Nah, coba kita perhatikan apa itu drag force ya. Drag force itu adalah pada benda yang terendam di dalam fluida apabila ada pergerakan relatif ya. Apakah bergeraknya airnya yang mengalir, bendanya yang diam, atau airnya atau fluidanya diam, bendanya yang bergerak. Dalam kondisi seperti itu ada bekerja gaya drag force. Contohnya begini. Kalau air mengalir, ada benda diam gitu ya. Nah, air mengalir dari sini ke sana gitu. Nah, jadi air ini mengalir ke sini. Ini kan ada gaya dorongnya ya, gaya dorong dari air itu ya, F. Tapi dari sini pun ada yang menahan. Yang nahan ini namanya drag force. Ya. Jadi begitu juga kalau umpamanya bendanya yang bergerak, airnya diam gitu kan. Jadi ke arah pergerakannya itu air itu menahan. Kemudian yang nahan dia ke atas itu disebut namanya gaya yang, kalau ke bawah itu yang membuat dia bergerak apa? Gaya gravitasi kan gitu kan. Yang menahan dia ke atas itu namanya adalah drag force, gaya helanya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau di ini kalian bisa baca di definisi yang dituliskan di slide ini adalah gaya yang searah atau paralel dengan pergerakan relatif benda tersebut dan gaya yang tegak lurus. Jadi ada dua gaya di situ. Gaya yang paralel dan ada yang tegak lurus. Gaya yang bekerja paralel itu disebut namanya adalah drag force. Kemudian gaya yang tegak lurus terhadap arah gerakan disebut lift force. Nah, untuk ini kita lihat peragaan gambar berikut ini ya. Nah, ini supaya lebih gampang ya. Coba perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama adalah seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Ini benda yang merah ini ya, itu misalkan dia diam. Ya. Kemudian ada kecepatan aliran ke atas. Atau mungkin dia bergerak ke bawah, airnya diam. Tetapi ada V. V itu velocity, relative velocity. Ya, relative velocity artinya antara kecepatan air dan kecepatan benda turun. Kalau dia dalam keadaan turun ya, dalam satu benda berat turun dalam air, berarti ada kecepatan turunnya, kalau airnya diam berarti itulah kecepatan relatifnya. Tapi kalau ini bergerak dan ini pun bergerak, maka selisih itu. Kalau searah dia jumlahnya ya. Nah, begitu. Nah, jadi kecepatan relatif ini kalau berlawan arah dia jumlahnya, sorry ya. Kalau searah dia selisih kecepatannya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, ini ada fluida, kemudian dengan viskositas tertentu ya, dengan density dan viscosity tertentu, dan ada benda padat yang berbagai bentuk ya, bentuk. Ada bisa bentuk bulat, ada bentuk persegi dan segala macam bentuk-bentuk. Itu di dalam ruangan ini bisa kita lihat. Nah, maka dalam kondisi yang seperti ini, maka FD ini ya, FD itulah drag force tadi. Coba perhatikan ya. Ini adalah drag force. Kemudian ada FG. Itu gravity force yang kalau ini ke bawah, narik ke bawah kan. Dan V adalah relative velocity. Nah, juga drag force ini bisa kita lihat dalam pesawat terbang ya. Nah, ini tadi yang ada gaya tegak lurus tadi dan ada gaya yang paralel ya. Ini pesawat bergerak ke arah sana, ke arah kanan, maka gaya yang menarik ke belakang itu namanya drag force. Kemudian gaya yang ke atas, tegak lurus dengan dia, itu namanya adalah lift force. Nah, jadi definisi seperti ini kalau ini yang kelilingnya semua udara ya. Jadi kalau ini air, ini udara. Jadi prinsipnya sama saja ya. Ini udara dan ini air. Inilah kira-kira bagaimana drag force itu bekerja di dalam suatu benda padat. Ya, apakah benda padat itu bergerak di udara atau di fluida ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana cara menghitung besarnya drag force. Ya, drag force ini dapat didefinisikan seperti ini. FD itu drag force sama dengan PD kali A, di mana
PD itu adalah tekanan yang bekerja pada permukaan AD. Seperti saya bilang tadi ya, kalau berapa besarnya tekanan yang bekerja pada permukaan yang kontak dengan air tersebut. A adalah luas penampang benda pada arah gerakan, gitu ya. Jadi ke arah mana dia bergerak, berapa luas permukaannya, itu disebut namanya adalah A. Nah, kemudian besaran PD ini pada benda yang bergerak tadi, ya, sorry, ini besarannya ya itu sama dengan energi kinetik. Ya, energi kinetik itu dengan kecepatan V gitu ya, maka energi kinetik kita tahu adalah setengah V kuadrat ya, atau V kuadrat per 2. Kalau dalam gaya gravitasi itu ke arah bawah ya, itu gaya gravitasi. Kalau ini adalah gaya tekanan yang bekerja pada satu benda ya, itu sama dengan setengah V kuadrat. Jadi kalau demikian maka drag force itu bisa ditulis dengan rumus seperti ini. FD sama dengan setengah V kuadrat kali A. Dengan memperhitungkan efek tahanan atau resistensi fluida, berarti ini viskositas ya. Nah, dengan kekentalan tertentu maka besar drag force itu dapat ditulis dengan ini, FD sama dengan CD, ini adalah koefisien drag ya, kali A rho, gamma rho U kuadrat per 2. Nah, ini adalah besaran gaya drag force yang tadi kita lihat pada kita lihat kembali di gambar ini. Inilah FD-nya ya, ini adalah FD. Jadi besar FD ini itu kalau ini fluidanya kerapatan jenisnya rho, kemudian kecepatan relatifnya itu V yang dalam rumus kita ini dituliskan dalam U gitu ya, maka dan penampang yang kena searah aliran ini adalah A, maka inilah besar drag force-nya ya. Jadi CD itu kita kenalkan di sini adalah koefisien drag ya. Koefisien drag ini tergantung kepada jenis bendanya. Benda itu kadang-kadang ada yang bulat, ada yang prismatis, ada yang tidak teratur gitu ya. Jadi itu semua ada besaran dari drag koefisiennya. Jadi selainnya udah saya jelaskan tadi ya, U kecepatan rata-rata ya. Nah, kemudian kalau dari rumus ini ya, dari rumus yang ini, kalau kita mau buat formula untuk mendapatkan CD ya, itu bisa kita hanya selesaikan CD sama dengan ini dibagi dengan yang ini 33 gitu ya. Jadi itu nampakkan di sini. Jadi koefisien drag itu bisa ditulis juga nanti 2FD dibagi A rho U kuadrat. Efek kekentalan pada fluida atau merupakan fungsi dari penampang sehingga kecepatan aliran dan massa jenis fluida diformulasikan oleh Osborn begini. Ini udah kita lihat beberapa kali tadi di pelajaran di Osborn ya, tentang Osborn-Reynolds ya, itu rumus Reynolds di mana V sama mu per rho ya. Ini yang perubahan antara absolute viscosity ke kinematic viscosity. Nah, kemudian untuk ini Stokes mendefinisikan dynamic viscosity itu besarnya seperti ini. Ya, adalah 2/9 GR kuadrat per rho ball, maksudnya benda yang dimasukkan dalam benda padat yang masukkan dalam fluida tadi. Itu namanya kerapatan jenisnya berapa. Kalau ini adalah rho fluidanya, dan delta T ini waktu yang diperlukan bola dari titik awal dijatuhkan, dilepaskan hingga titik akhir ditempatkan. Jadi berapa lama dia dari satu titik ke titik yang kita ukur gitu ya. L jarak antara titik awal sampai ini. Jadi artinya itu merupakan rumus yang didefinisikan oleh Stokes berkenaan dengan kinematik ya, viscosity. Dynamic viscosity. Jadi setiap fluida berbeda rho-nya. Setiap benda juga beda rho-nya. Jadi kalau delta T sama delta L, kalau jarak dan waktunya bisa beda ya. Kalau tambah berat dia lebih cepat.
kalau ringan lebih lama. L-nya kalau panjang itu bisa berubah-ubah ya. Nah, yang ini semua kan konstanta ya, yang sebelah sini. Kemudian R itu adalah diameter terbesar. Kalau umpamanya kan bisa saja bentuk guli gitu ya, itu R-nya gitu ya. Kemudian kalau untuk yang bentuk ini yang diameter terjauhnya, terbesarnya, itu yang dimaksud dengan R. Kalau G itu gravitasi. Nah, ini adalah cara menghitung viskositas absolut atau dynamic viscosity oleh Stokes. Nah, kemudian Morrison ya itu mendefinisikan hubungan antara drag coefficient ini dengan drag coefficient CD dengan Reynolds number. Ya, ini dia merumuskan satu hubungan antara drag coefficient ya atau yang tadi disebut CD dengan Reynolds number. Jadi artinya bagaimana? Ini coba kita perhatikan semua parameter yang sebelah kanan ini. Ini semua isinya hanya Reynolds number. Ya. Jadi artinya kalau dalam satu aliran ya dengan kecepatan tertentu, tadi Reynolds number kita tahu ya, kalau fluidanya sama diameternya sama, maka hanya velocity yang mengakibatkan perubahan daripada Reynolds number. Nah, jadi kalau begitu untuk Reynolds number tertentu CD-nya bisa dihitung. Ini menurut Morrison rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi sebelah kanan ini setiap parameter ini ya, ini semua adalah yang parameter di situ hanya RE. Nah, kalau ini posisi yang ini berada pada daerah laminar, yang kanan ini semua nggak ada ini. Nah, jadi kalau mulai ada turbulensi aliran yang parameter 1, 2, 3 ini baru ada. Yang kalau nggak ini saja ya. Nah, jadi ini menurut Morrison mendefinisikan hubungan itu dia buat percobaan. Jadi semua aliran fluida itu harus dilakukan, diperoleh hubungan-hubungannya melalui percobaan. Baik. Nah, ini drag coefficient dengan Reynolds number itu yang dibicarakan Stokes tadi ya. Itu kira-kira begini nih, coba lihat nih ya. Ini kalau dia masih laminer, lurus dia yang hijau nih. Nah, kemudian yang merah ini adalah bentuk bentuk dari benda padatnya itu spare ya. Spare itu artinya berbentuk bentuk tidak bulat kali gitu ya, tapi berbentuk yang lain. Ini yang bulat, yang hijau ini ya. Nah, kemudian ini berbentuk yang titik-titik indis. Stokes tadi berlaku untuk yang ini, untuk yang diluruskan ini, yang hijau ini ya, Stokes law. Nah, jadi ini secara umum ya, hubungan Reynolds number dengan drag coefficient CD itu berbagai jenis itu seperti itu. Nah, secara standar ya itu bisa dilihat begini. Hubungan itu secara standarnya kira-kira begini. Kalau umpamanya di daerah yang laminer itu besarnya CD itu adalah ini rumusnya 24 per RE yang komponen pertama dari persamaan yang dibuat Morrison tadi ya. Kemudian ini ada daerah transisi. Daerah transisi itu Reynolds number-nya tadi antara 2200 sampai 4000 ya, untuk semua jenis fluida itu bervariasi di antara itu. Nah, ini dia kondisinya seperti ini. Ini ya. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Jadi besar CD-nya rumus yang tadi ya, ngitungnya pakai itu. Nah, kemudian kalau Reynolds number-nya sudah besar kali, itu di sini turbulen namanya, turbulen region yang di atas 4000 ya Reynolds number-nya. Itu dan paling besar itu CD-nya paling kecil yaitu 0,14. Ini udah maksimum. Jadi inilah besar hubungan antara Stokes dan Reynolds. Jadi di sini yang perlu kita indikan adalah bahwa makin cepat aliran itu ya maka CD-nya makin kecil gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ada satu praktikum yang nanti akan dilakukan di laboratorium hidrolika. Untuk kesempatan kali ini saya menjelaskan satu praktikum yaitu percobaan Osborn-Reynolds yang kita pelajari dalam materi kuliah kita ini tadi.
ya. Nah, jadi ini ada Osborne-Reynolds apparatus. Ini di setiap laboratorium hidrolika ada ini. Ya, jadi ini komponennya ya. Komponennya ada alat injeksi pewarna, sama seperti yang saya jelaskan waktu di kuliah di awal tadi. Kemudian di sini ada satu tabung, di sana tadi tangki ya, di sana tangki. Tabung ini biasanya diisi klereng atau guli. Ini tujuannya apa? Supaya air di sini itu tenang. Artinya air itu tidak bergelombang dan tidak mengakibat fluktuatif. Jadi ini biasanya peredam energi, dan dia diisi penuh, selalu dipastikan dia diisi penuh ya. Nah, jadi kemudian ini ada pipa kaca yang bisa dilihat dari luar, ini transparan ini. Kemudian ada inflow masuk, yang tanda kali kan ada keran gitu ya. Jadi ini alatnya ini ada hydraulic bench. Hydraulic bench ini biasanya ini menyimpan air, punya pompa dan punya keran yang bisa mengatur debit masuk ke dalam tabung ini. Ya, ini ada pipa inflow, itu diatur debitnya itu bisa dari sini ya. Nah, kemudian dengan cara seperti ini maka debit itu bisa dikendalikan. Nah, jadi pertama dulu dilakukan adalah peralatan ini tujuannya adalah mengamati hubungan antara kecepatan aliran dengan jenis aliran dengan Reynolds number. Itu seperti yang tadi, yang sudah kita jelaskan di kuliah tadi ya. Nah, kemudian alat yang dipakai adalah Osborne Reynolds apparatus ini, kemudian hydraulic bench seperti yang di bawah ini, volumetric tank itu yang ini ya, itu bisa artinya air yang keluar itu bisa ditampung bisa ditampung volumenya, waktunya diketahui, volumenya diketahui, maka kita dapat velocity-nya ya. Jadi itu nanti ada alat tampung, alat ukur ya, artinya volumetric tank. Dan stopwatch supaya dapat waktunya ya. Kemudian termometer untuk menghitung temperatur air. Kenapa temperatur air harus dihitung? Karena kalau viskositas itu ada hubungannya dengan temperatur gitu ya. Jadi kalau viskositas kinematik atau viskositas absolut itu berkaitan dengan temperatur. Jadi pada awal praktikum periksa temperaturnya, nanti di akhir praktikum juga diperiksa temperaturnya. Jadi tujuan kita di sini sebenarnya adalah untuk zat cair yang kita gunakan ini kira-kira sampai batas mana dia laminer dan mana transisi dan di mana dia mulai turbulen. Itu tujuan praktikum ini ya. Nah, kalau begitu persiapannya harus tempatkan alatnya ya. Ini nanti di laboratorium pastikan alat-alat yang kita sebutkan di slide sebelumnya tadi, yang ini ya, ini semua ditempatkan dengan benar ya. Nah, pada bidang yang datar supaya jangan bisa goyang-goyang sehingga permukaan airnya nggak sama semua ya, nggak sama di level atas itu. Jadi itu harus sama, harus rata. Kemudian pastikan bahwa selang inlet, pipa outflow itu nanti dipastikan berfungsi. Zat pewarna bisa masuk, diputar bisa masuk ya. Kemudian cek semua keran pengendali, valve. Jadi kalau ini sudah siap semua, baru lakukan praktikumnya. Prosedurnya apa? Persiapkan peralatan ini sudah, hubungkan selang sudah, buka perlahan pipa kontrol tadi. Pipa kontrol itu pula perlahan, sehingga air masuk secara perlahan, sehingga bisa kita lihat berapa kira-kira besaran air yang kita masukkan. Buka perlahan pipa kontrol pada hydraulic bench, itu air yang mengalir tadi ya, dari hydraulic bench itu. Biarkan air tenang selama lebih 5 menit. Maksudnya apa? Supaya setelah tenang air itu 5 menit, maka nanti dia turunnya sudah tidak ada lagi gejolak-gejolak air masuk dan keluar yang membuat air itu bergoyang gitu ya, tenang. Kemudian buka keran valve pengatur aliran. Itu ada kerannya, nanti di keran di inletnya itu ada pengatur kerannya, dibuka. Sehingga zat pewarna masuk pelan-pelan hingga pada pipa kaca terlihat aliran zat pewarna tersebut membentuk garis lurus. Jadi sampai dia garis lurus ya, udah lurus gitu, baru amati berapa besar debitnya, berapa kecepatannya. Jadi debit itu nanti adalah air yang ditakar pada
gelas ukur itu dibagi dengan waktu yang mengisi volume itu. Berarti itu sama dengan V. Nah, dengan V seperti itu, dia laminer. Tambahi lagi debitnya berulang selama 3 kali ya. Nanti kalau lakukan itu 3 kali, sehingga akan dapat besarannya yang diketahui. Kemudian ukur debit aliran, itu yang saya bilang tadi. Setting kembali ketinggian air konstan pada tangki. Ditinggikan lagi airnya, berarti debitnya tambah besar ya. Sehingga ulangi proses ini, tambah besar dia, bagaimana prosesnya? Apakah sudah mulai ada degol-degol? Nah, gitu. Kalau mulai degol-degol dia, nah itu artinya transisi. Kemudian ulangi lagi percobaan itu, tambahi lagi tinggi muka airnya, atau debitnya dibesarkan, sehingga V-nya tambah besar, sehingga akan dapat besaran V3, atau V yang membuat sudah blur semua, warna tadi udah nggak nampak lagi. Nah, jadi hasil itu dibuat begini ya. Pertama ini dari mulai debit kecil sampai debit besar, dari mulai dari mulai laminer sampai ke turbulen. Kemudian ini lakukan, ukur semua ini, masukkan ke sini. Kemudian di sini juga begitu. Itu mulai dari debit besar menjadi debit kecil, dari mulai blur, kurangi debitnya, kemudian kurangi lagi debitnya sampai sini streamline. Nah, akan kita peroleh besar Reynolds number dari semua percobaan ini dengan menggunakan rumus ini. Ya, V kinematic viscosity, mu absolute viscosity ya. Dari ini bisa dihitung dengan melihat referensi seperti ini. Ini kalian lihat bahwa apa yang harus kita lihat dari properti hidroliknya adalah pertama, Rho air yang kita pakai itu berapa, kerapatan jenisnya berapa. Kedua, absolute viscosity-nya Newton second per meter kuadrat, ini berapa. Kemudian kinematic viscosity-nya berapa. Nah, ini hubungannya adalah begini. Pada saat 10 derajat itu besar mu dan besar V itu adalah sebesar ini. Contohnya 10 derajat. Itu 1,307 kali 10 pangkat minus 6 kinematic viscosity-nya. Kalau mau gunakan absolute viscosity itu besarnya 1,307 kali 10 pangkat minus 3. Kalau dia berada di antara ini dan ini, waktu kalian periksa temperatur tadi, temperatur pertama praktikum sama temperatur terakhir itu dapat temperatur rata-ratanya mungkin 12 gitu. Interpolasi antara 10 dan 20 ini ya, untuk mendapatkan harga mu atau V yang digunakan untuk rumus Reynolds number ini. Nah, dengan demikian Anda bisa buatkan hasil percobaan ini dengan menghubungkan antara kecepatan dan Reynolds number untuk percobaan kita. Inilah kuliah yang kita lakukan dan praktikum untuk mengeceknya di laboratorium untuk pelajaran kita sekali ini. Jadi saya kira untuk pertemuan sekali ini saya akhiri sampai di sini. Nanti pada kuliah-kuliah berikutnya kita akan bahas untuk topik-topik yang lain berkenaan dengan hidrolika dan praktikum. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.